Shalom jemaat Tuhan, saya Morce Tulindo. Selamat datang di Kingdom Devotion hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini terdapat dalam 1 Korintus 16 ayat 8 sampai 9, berbunyi demikian. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, tema kita yang saya ambil hari ini yaitu maju atau mundur. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hidup ini kita akan banyak mengalami yang namanya tantangan. Kalau banyak rantangan itu namanya Catherine. Dan ketika tantangan menghadang langkah hidup kita, bersikaplah bijaksana. Jemaat Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kembali ya kita baca dalam 1 Korintus 16 ayat 8 sampai 9. Ayat ini saudara menjelaskan keputusan Rasul Paulus untuk menetap di Efesus hingga Pentakosta karena adanya kesempatan besar bagi penginjilan yang efektif meskipun menghadapi banyak penentang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam mengerjakan visi yang Tuhan taruhkan dalam hati kita, kita perlu menjalaninya dengan hati yang tekad dan teguh yang kuat di dalam Tuhan. Sebab tidak sedikit penghalang-penghalang yang akan mencoba untuk menyurutkan semangat kita untuk melangkah atau dalam melangkah untuk melayani akan Tuhan. Penghalang itu berupa kata-kata negatif dari orang-orang di sekitar kita, teman, sahabat, bahkan saudara kita yang ingin melemahkan iman dan membuat kita khawatir, takut, dan lain-lain, dan makan menjadikan kita tidak percaya dengan janji Tuhan, dan bisa juga berupa tantangan yang langsung secara fisik maupun berupa masalah, penyakit, dan kesulitan, dan lain-lain. Tetapi di dalam keadaan itu, semua jangan takut. Sebab bila kita melangkah dalam visi dan janji Tuhan, kita pasti disertai dengan kuat kuasanya yang memberikan kemenangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, kita perhatikan di ayat ini bahwa di tengah banyak penantang justru ada banyak kesempatan. Demikianlah juga dalam kehidupan kita, di tengah begitu banyak persoalan, di tengah begitu banyak masalah dan tantangan, seringkali di situ justru banyak peluang. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saat ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika saudara dalam keadaan saat ini mengalami kesulitan, dalam situasi sulit, penentang masalah dan tantangan yang mencoba untuk menghentikan langkah kita dalam menjalani janji dan panggilan Tuhan, jangan menyerah. Jangan terhalang oleh tantangan yang ada. Jadikanlah tantangan itu sebagai kesempatan untuk terus maju dan jangan mundur. Dan jalankan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan setia dan takut akan Tuhan. Ada kesempatan dalam kesulitan dan peluang di dalam tantangan dan teruslah melangkah dan percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menuntun kita untuk mengalami kemenangan lepas kemenangan.
Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita akan berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti dan menyadari bahwa seringkali kami di dalam menghadapi tantangan justru ada peluang dan kesempatan yang begitu besar untuk kami kerjakan perkara-perkara yang besar dan penting. Ajar kami Tuhan untuk mengerti setiap situasi, memahami setiap keadaan sehingga kami dapat mengambil keputusan yang benar. Apakah ketika ada tantangan kami harus maju atau mundur? Ketika ada kesulitan haruskah kami mengubah arah langkah kami terus maju dan menghadapinya dalam kasih pertolongan-Mu. Bapa di surga, buatlah kami mengerti ya Tuhan dalam situasi kami masing-masing cara pribadi. Saat ini kami sungguh percaya ketika kami mau melangkah dalam janji dan panggilan Tuhan, maka tantangan apapun dapat kami atasi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau beserta kami dan menolong kami, memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan terus kami untuk melangkah dalam tuntunan-Mu, dalam pimpinan-Mu, dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami dan pimpinlah kami agar setiap keputusan dan tindakan yang tidak selaras dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat dan saksi bagi banyak orang. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan menjamah dan melawat setiap kami menurut kuasa dan kemurahan-Mu. Ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada jalan keluar dalam setiap masalah kehidupan kami. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati keluarga majikan kami, pekerjaan kami Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.